Salam Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pada saat ini menyiapkan hati dan diri kita untuk memasuki kebaktian rumah tangga di tengah pekan ini. Sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita memasuki panggilan beribadah. Ketika matahari bergulir rebah, ketika waktu merayap pasti, ketika malam tiba, hiruk pikuk siang tenggelam berlalu, sunyi sepi malam datang berganti. Ya Tuhan, tinggallah bersama kami, sebab mataharimu telah terbenam, dan hari telah menjelang malam. Terimalah khotbah dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita semuanya. Amin. Kita akan menaikkan nyanyian bagi Tuhan yang diambilkan dari Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita sambut nyanyian jemaat ini dengan pujian syukur demikian. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita kembali menaikkan nyanyian bagi Tuhan. Kali ini kita naikkan untuk jemaat 405, baitnya yang pertama dan yang kedua.
marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Aprina. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk kita meminta hikmat kuasa Roh Kudus sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami kenal dalam karya Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kepada kami damai-Mu di saat kami menantikan kedatangan-Mu untuk yang kedua kali. Dalam persekutuan kami pada saat ini, kami kembali hendak mendengarkan tuntunan hidup melalui firman yang akan kami dengar dan kami renungkan. Maka berkuasalah atas diri kami ya Tuhan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami beroleh hikmat untuk mengerti dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan melalui hikmat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang ada di belakang saya ini, orang Jawa bilangnya adalah tanaman kembang teleng, yang mungkin bagi Bapak Ibu di masa kecil, bunga-bunga yang ada di sini seringkali dipakai untuk mainan. Kalau anak-anak perempuan itu masak-masakan mungkin, atau sekedar untuk melihat bagusnya cairan yang kalau kita menggunakan bunga ini berubah menjadi warna ungu, ya hanya untuk sekedar bermain saja. Bahkan sejak kecil pun saya memperhatikan bunga ini bunga yang indah, hanya saya tidak pernah tahu selain untuk bermain untuk apa lagi sih. Kalau bagi banyak petani, tumbuhnya tanaman seperti ini tidak terlalu banyak memberikan keuntungan, justru malah mengotori lahan perkebunan. Nah, yang menarik adalah ternyata tanaman bunga teleng ini pada masa-masa sekarang di daerah Jawa Tengah sedang banyak sekali dicari orang, karena ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Ada yang dibuat untuk menjadi minuman, jamu yang menyegarkan tubuh, lalu kemudian ada juga yang memang ini menjadi satu mata pencaharian baru. Beberapa hari yang lalu, tanaman ini juga yang ternyata menjadi berkat bagi saudara saya sendiri saat datang berkunjung, lalu kemudian memetik banyak biji-biji dari kembang teleng. Yang sekarang itu ternyata biji kembang teleng ini memiliki nilai yang cukup berharga, lumayan. Saya pikir untuk ditanam di rumahnya, tapi ternyata untuk dijual kepada orang-orang yang membutuhkan tanaman ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah cara bagaimana Tuhan sebenarnya mau mengajak kita, mengingatkan bagaimana kita perlunya mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun mungkin keberadaan kita seperti kembang ini yang dulunya tidak terlalu berharga, tidak terlalu memiliki banyak kesan baik mungkin, atau karena memang kita tidak pernah menemukan dalam diri kita apa hal yang sangat berguna bagi kehidupan. Tapi setelah kita mau coba sabar untuk memperhatikan dan memproses hidup kita bersama dengan hikmat Tuhan, apa yang Tuhan berikan itu ternyata adalah sesuatu yang sangat berharga dan membekali kehidupan kita. Ya, bunga teleng ini salah satu contoh kehidupan yang nyata, bahwa kini banyak orang kemudian mengkaji hasil dari jamu-jamu yang diminum dari kembang teleng ini memberikan manfaat buat kesehatan yang cukup baik. Inilah karunia kehidupan yang sebenarnya menjadi cerminan bagi kita setiap pribadi, bahkan setiap jemaat, bahwa Tuhan selalu memberikan karunia kepada kita untuk membangun kehidupan. Maka Rasul Paulus mengingatkan dengan tegas jemaat di Korintus juga, yang memiliki latar belakang mudah sekali konflik terjadi, ada perselisihan,
oleh karena ada satu gaya hidup mereka yang berusaha untuk menyombongkan diri, membanding-bandingkan kemampuan diri dengan sesama, yang memang betul mereka memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan diri, tetapi mereka justru malah jatuh ke dalam persaingan. Nah, hal seperti ini yang justru tidak berkenan, dan itu tidak sesuai dengan tujuan awal Allah memberikan karunia kepada jemaat di Korintus. Maka dalam awal suratnya Rasul Paulus memberikan satu ungkapan syukur kepada Allah, bukan atas dirinya dan teman-teman sepelayanannya, tetapi atas keberadaan jemaat di Korintus. Yang bagi Rasul Paulus, kepada jemaat di Korintus itu Allah memberikan kekayaan yang luar biasa. Kaya bukan berarti secara materi, tetapi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, pengetahuan, kesaksian sesuai dengan apa yang mereka alami tentang Kristus. Ini jenis kekayaan baru yang harus kita kembangkan. Pandemi mungkin memberikan dampak bagi banyak orang, terutama adalah dampak kesejahteraan ekonomi, yang kemudian tidak jarang juga dari apa yang dialami secara ekonomi, banyak keluarga maupun juga banyak komunitas ataupun pengusaha jatuh dalam sikap bersungut-sungut, mengeluh, dan tidak jarang juga jatuh sakit. Tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kepada kita kemampuan untuk menumbuhkan perekonomian bersama, tetapi juga memberikan kekayaan yang lain yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang. Dan itu saya percaya juga dianugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahkan kepada kita sebagai jemaat di KP Purwakarta. Kekayaan dalam persekutuan yang membuat kita tidak merasa kekurangan sehingga kita tidak berkeluh kesah. Menemukan dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu jauh lebih baik. Menumbuhkan sikap yang sangat positif ketimbang kita berusaha untuk membandingkan apa yang dimiliki orang lain dan kemudian mengabaikan apa yang menjadi milik kita. Mari kita bercermin dari apa yang ada di belakang saya. Bunga ini dulu mungkin adalah sampah di ladang, tapi banyak orang kemudian melihat bunga dan tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat. Kiranya itu juga yang kita coba proses dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga, lalu kemudian mari kita kembangkan di tengah jemaat sebagai persekutuan, karena untuk itulah kita dipanggil dalam persekutuan bersama dengan Kristus, dengan karunia yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan bagi jemaat. Tinggal bagaimana kita coba mengkaji, melihat jauh lebih dalam pemberian apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai jemaat yang belum kita sadari atau belum kita kembangkan. Tidak usah terlalu banyak melihat kehidupan orang lain, jemaat lain. Kita lihat diri kita. Di situ kita akan sadar bahwa ada banyak kekayaan yang sebenarnya kita miliki, tapi kita belum mensyukurinya. Maka dalam hikmat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mari kita mencari dengan lebih sungguh-sungguh dan mengembangkan dengan hikmat setiap pemberian Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi jemaat sebagai persekutuan kita. Segala sesuatunya adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kita kasih karunia-Nya yang semakin membuat kita mampu membangun kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang begitu indah menyapa kehidupan kita, menegur dan mendidik kita pada malam hari ini, dengan kembali kita menaikkan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 255.
Kini kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengaturkan persembahan kita. Mari kita kumpulkan persembahan kita khususkan yang nanti dapat kita kumpulkan bersama-sama. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing di dalam kita mempersiapkan persembahan yang akan kita kumpulkan bersama nanti diambilkan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian Alkitab berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil kita memberikan persembahan, bersama dengan itu kita juga menaikkan syukur melalui pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Kini marilah kita menyatukan hati, merendahkan diri kita untuk bersama-sama berdoa. Dalam doa syafaat kami hantarkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menaikkan syukur atas sapaan firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk mampu mengembangkan karunia, untuk hidup tumbuh bersama sebagai jemaat Tuhan yang seyogianya memang kami tumbuh hidup bersama, saling menguatkan dan saling melayani. Bapa, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini pun Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan syukur kami di dalam persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya, sehingga apa yang kami kumpulkan ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan kebersamaan kami pada malam hari ini, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, terlebih situasi yang sedang kami hadapi bersama-sama saat ini, baik situasi pandemi yang masih kami rasakan berada di sekitar dan sekeliling kami, yang hal ini mengkondisikan kami harus mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, memiliki sikap hidup yang baru di tengah situasi sosial yang ada saat ini. Tuhan tetap jaga dan berkati kami, meskipun kami berada dalam adaptasi kebiasaan baru, tetapi semangat kekeluargaan kami yang saling membangun, semangat kekeluargaan kami yang saling menumbuhkan, biarlah Tuhan tetap pelihara, sehingga kebersamaan kami tidak pernah hilang. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pemimpin kami yang berjuang keras untuk keluar dari persoalan pandemi yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia dan juga bangsa Indonesia termasuk di dalamnya kami semua. Kiranya Engkau berikan hikmat
sehingga setiap upaya untuk menyelesaikan persoalan ini dapat kami ikuti dengan baik dan membuahkan hasil yang baik untuk perbaikan kehidupan kami selanjutnya. Bapa di surga, di tengah penyelesaian persoalan pandemi ini, persoalan-persoalan yang lain juga melanda bangsa dan negara kami. Baik persoalan ekonomi, baik persoalan politik. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan juga melihat dan campur tangan, sehingga para pemimpin kami mampu dengan segala hikmat dan bijaksanaannya menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ini dengan tetap mengedepankan keadilan dan kesejahteraan yang boleh dirasakan oleh kami semua. Bapa di surga, di tengah situasi ini bangsa kami juga diperhadapkan dengan kondisi-kondisi terorisme yang masih menjadi bagian dari persoalan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga campur tangan, sehingga setiap aparat yang ditugaskan mampu menyelesaikan tanggung jawab ini sebaik-baiknya, sehingga Tuhan, damai sejahtera boleh kembali dirasakan oleh kehidupan kami berbangsa dan bernegara di Republik tercinta ini. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk situasi yang juga menjadi keprihatinan kami, di mana kekerasan juga masih sering terjadi, baik kekerasan karena gender, baik kekerasan karena agama, ataupun kekerasan-kekerasan bentuk lainnya. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi penyejuk di tengah situasi-situasi kondisi yang ada pada saat ini, yang terjadi pada saat ini, sehingga kami mampu mendatangkan damai sejahtera di mana Tuhan menempatkan kami. Dan janganlah kiranya kami justru menjadi sumber konflik di mana kami berada, tetapi buahkanlah buah-buah kedamaian di mana kami berada. Buahkanlah buah-buah yang saling membangun, saling berkomunikasi baik, karena di sana kerukunan dan berkat Tuhan akan turun manakala kami hidup di dalam komunikasi yang baik, hidup di dalam kerukunan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami berjemaat di Gereja Kristen Pasundan Purwakarta ini ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk pelayanan Ibu Pendeta Maria yang juga pada saat ini juga harus rela berbagi tugas untuk menyelesaikan studinya. Juga di tengah pelayanannya di tengah keluarga, Tuhan berikan hikmat sehingga pelayanannya semakin hari Tuhan semakin sempurnakan. Demikian juga pelayanan yang diberikan oleh para penatua kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan juga semakin urapi, sehingga pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh para penatua ini semakin hari boleh semakin dirasakan, menyentuh kehidupan pelayanan kami sebagai jemaat, dan juga dalam kehidupan kami bersama di mana Tuhan menempatkan kehidupan kami bergereja di tempat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebagai komisi-komisi yang tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan memberkati sehingga setiap pelaksanaan tanggung jawab mereka boleh tetap terlayani dengan baik. Kami juga mengucap syukur atas koster yang Tuhan telah berikan dan sudah mulai beraktivitas pada awal bulan ini. Kiranya Tuhan berikan semangat, kesehatan selalu, dan Tuhan juga memberkati setiap pelayanannya. Demikian juga tenaga sekretariat yang ada, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka setiap saat, setiap waktu. Kepanitiaan yang saat ini terus berproses, baik panitia hari besar gerejawi yang sedang mempersiapkan persiapan Natal dan juga kegiatan-kegiatan kami lainnya, Tuhan memberkati sehingga setiap rencana, setiap pembiayaan yang diupayakan boleh Tuhan cukupi. Demikian juga kami juga berdoa untuk panitia pembangunan yang saat ini terus berproses untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh majelis jemaat dan jemaat Tuhan untuk membangun gedung pelayanan di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan. Berkatilah kami semua di dalam kesehatian mendukung setiap panitia-panitia yang ada ini. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami dalam bidang
pendidikan di tempat ini Tuhan juga memberkati, sehingga tanggung jawab kami kepada masyarakat ini melalui bidang pendidikan juga boleh tertata layani dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami tetap berdoa dan memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan mereka, baik pergumulan keluarga, baik sakit penyakit yang dirasakan, baik pergumulan ekonomi yang sungguh sangat berat dirasakan saat ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan menjadi kekuatan di tengah-tengah segala pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, segala doa ini kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyambut segala firman yang Tuhan telah taburkan di dalam kehidupan kita melalui kebaktian pada malam hari ini dengan menerima pengutusan dari Tuhan. Siang malam gilir berganti, semua lenyap tiada abadi. Rahmat Allah adalah kekal abadi. Hiduplah di dalam rahmat-Nya yang menuntun melewati zaman. Kini marilah kita pulang, melanjutkan segala aktivitas kehidupan kita dengan menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah semoga terlimpah di dalam setiap kehidupan kita, memenuhi kita di dalam segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita memiliki berkat yang melimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Tuhan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita.